Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi panas banget, bikin geger, dan jujur aja, bikin kita semua garuk-garuk kepala. Kita akan bahas fenomena selingkuh di Indonesia, yang kok kayaknya makin hari makin dianggap biasa aja. Apa benar, sekarang selingkuh itu sudah jadi hal yang normal? Yuk, kita bedah tuntas. Kalian sadar nggak sih, buka media sosial, isinya berita seleb A selingkuh. Nggak lama, muncul lagi kasus tetangga sebelah yang ternyata punya 2 keluarga. Belum selesai, teman curhat kalau pasangannya main belakang. Rasanya kayak virus, menyebar kemana-mana, sampai kita jadi kebas JD mau tirasa. Dulu, dengar kata selingkuh aja udah bikin emosi jiwa. Sekarang, paling cuma, oh, si itu selingkuh. Ya udah, biasa. Kenapa bisa sampai begini? Mari kita mulai dengan drama pertama. Sebut saja Bunga dan Bambang. Mereka ini pasangan idaman. Relationship goals kalau kata anak zaman sekarang. Foto-foto mesra di Instagram, caption romantis yang bikin iri sejagat maya. Pokoknya, sempurna banget. Tapi di balik layar, ceritanya beda. Bambang ternyata sering lembur bukan karena kerjaan, tapi karena ada proyek lain bernama Melati. Awalnya cuma cacatan biasa. Lagi apa? Udah makan belum? Lama-lama jadi tempat curhat. Merasa lebih dimengerti, lebih dihargai. Tiba-tiba, rasa nyaman itu berubah jadi sesuatu yang lebih. Bambang merasa, wah, sama Melati kok gue bisa jadi diri sendiri ya? Sementara dengan Bunga, hubungannya mulai terasa hambar, monoton, kayak nonton sinetron yang episodenya nggak habis-habis. Di sisi lain, Bunga juga merasa ada yang aneh. Bambang jadi lebih sering pegang HP, senyum-senyum sendiri, dan kalau ditanya jawabannya selalu ngelak. Insting seorang wanita itu kuat, guys. Bunga mulai curiga. Tapi dia takut buat konfrontasi. Takut kalau dugaannya benar, dunianya bakal runtuh. Jadi dia memilih untuk diam, pura-pura nggak tahu. Sambil berharap semua ini cuma perasaannya saja. Inilah awal dari sebuah tragedi. Bambang merasa bersalah, tapi rasa nyaman dengan Melati terlalu sayang untuk dilepaskan. Bunga hidup dalam kecurigaan yang menyiksa batinnya. Hubungan mereka yang tadinya indah, sekarang penuh dengan kebohongan dan rahasia. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu alasannya adalah ekspektasi yang gak realistis. Kita lihat pasangan lain di media sosial. Kita pikir hubungan itu harus selalu berbunga-bunga, tanpa masalah. Padahal kan gak gitu. Setiap hubungan pasti ada naik turunnya. Saat fasenya lagi turun, kita gampang goyah. Apalagi kalau ada orang ketiga yang datang menawarkan perhatian lebih, validasi, atau sekadar jadi pendengar yang baik. Klise, tapi sering banget kejadian. Nah, sekarang kita pindah ke cerita kedua. Cerita Rina dan Doni. Mereka sudah menikah belasan tahun, punya anak 2. Dari luar, keluarga bahagia. Tapi di dalam, ada masalah yang terpendam, komunikasi yang macet total. Doni sibuk kerja, pulang malam, capek. Rina sibuk urus rumah dan anak-anak, juga capek. Waktu untuk ngobrol berdua, hampir nggak ada. Kalaupun ada, yang dibahas cuma tagihan listrik, uang sekolah anak, atau masalah rumah tangga lainnya. Obrolan dari hati ke hati, udah lupa rasanya kayak gimana. Rina merasa kesepian. Dia butuh teman ngobrol. Butuh seseorang yang bisa melihatnya bukan cuma sebagai ibu dari anak Nania atau istri yang ngurus rumah, tapi sebagai Rina, sebagai seorang wanita. Suatu hari, dia reunian sama teman-teman SMA-nya. Ketemulah dia sama mantannya dulu, sebut saja Adi. Adi yang sekarang sudah duda. Masih sama seperti dulu, jago ngobrol dan penuh perhatian. Mereka tukeran nomor, mulai chat-chatan. Awalnya bahas masa lalu, nostalgia. Lama-lama, Rina jadi curhat soal pernikahannya yang hambar. Adi dengan sabar mendengarkan, memberikan dukungan. Tiba-tiba, Rina merasa hidup lagi. Dia merasa dihargai, merasa cantik, merasa diinginkan. Sesuatu yang udah lama nggak dia rasakan dari Doni. Perselingkuhan Rina ini bukan karena nafsu, tapi karena kekosongan emosional. Ini yang sering disebut emotional affair. Nggak ada kontak fisik, tapi hatinya udah bercabang. Bagi banyak orang, ini lebih menyakitkan daripada selingkuh fisik. Karena artinya, hati pasanganmu sudah bukan milikmu lagi. Doni mungkin gak akan pernah tahu kalau Rina punya teman spesial, karena semuanya terjadi di dunia maya. Tapi ikatan pernikahan mereka perlahan lehen, retak dari dalam. Ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dan koneksi emosional dalam sebuah hubungan. Bukan cuma soal I love you setiap hari, tapi soal gimana harimu, yang benar-benar didengarkan. Soal pelukan hangat saat pasangan lagi capek. Soal validasi dan penghargaan atas usaha masing-masing. Hal-hal kecil ini yang sering kita lupakan. Padahal,
inilah lem yang merekatkan hubungan. Sekarang, kenapa sih fenomena ini kayaknya makin normal? Pertama, teknologi. Dulu, selingkuh itu butuh usaha. Harus ketemuan dayam-dayam, telepon pakai telepon rumah sambil bisik-bisik. Sekarang, tinggal geser jari di layar HP. Ada aplikasi kencan, ada media sosial, ada fitur chat yang bisa disembunyikan. Selingkuh jadi lebih mudah, lebih praktis, dan lebih gampang disembunyikan. Godaan ada di mana-mana, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kedua, pergeseran nilai di masyarakat. Coba deh lihat film atau serial sekarang. Banyak banget yang mengangkat tema perselingkuhan, bahkan kadang selingkuhannya yang jadi tokoh utama dan dibuat sioluyala dia korbannya. Secara nggak sadar, kita jadi terpapar terus-menerus dengan narasi bahwa selingkuh itu ya bisa dimaklumi, ada alasannya, ada ceritanya. Ini yang bahaya. Ketika sesuatu terus-menerus ditampilkan, lama-lama kita jadi terbiasa, dan ambang batas kewajaran kita jadi menurun. Ketiga, faktor balas dendam. Ini juga sering terjadi. Misalnya, si A diselingkuhi oleh pasangannya. Sakit hati, marah, kecewa. Akhirnya, untuk membalas rasa sakitnya atau untuk menaikkan harga dirinya lagi, dia memutuskan untuk selingkuh juga. Dia bisa, kenapa gue enggak? Logika ini sesat. Tapi sayangnya banyak yang terjebak di dalamnya. Ini seperti lingkaran setan yang gak ada ujungnya, cuma menyisakan luka yang makin dalam. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa kita pasrah aja sama keadaan? Tentu tidak. Pertama, sadari bahwa apa yang kita lihat di media sosial itu bukan gambaran utuh. Itu cuma highlight, bagian yang bagus-bagusnya aja. Jangan pernah bandingkan behind the scenes hubunganmu dengan highlight reel hubungan orang lain. Kedua, investasikan waktu dan energi untuk hubunganmu. Komunikasi itu kunci. Jadwalkan waktu berdua. Ngobrolin apa aja, selain urusan kerjaan atau rumah tangga. Tanyakan perasaan pasanganmu, dengarkan keluh kesahnya. Jangan anggap remeh kekuatan sebuah obrolan mendalam. Ketiga, kalau kamu merasa ada masalah dalam hubungan, jangan dipendam. Cari solusi. Kalau perlu, jangan ragu untuk cari bantuan profesional, seperti konselor pernikahan. Itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu peduli dan mau berjuang untuk hubunganmu. Ingat, rumput tetangga mungkin terlihat lebih hijau, tapi itu karena kita nggak tahu gimana susahnya mereka merawat rumput itu. Atau mungkin, itu cuma rumput sintetis. Dan yang paling penting, tegaskan batasanmu sendiri. Apa definisi selingkuh buatmu? Apakah chat mesra dengan orang lain sudah termasuk? Apakah curhat masalah hubungan kelawan jenis itu oke? Bicarakan ini dengan pasanganmu, biar kalian punya pemahaman yang sama. Selingkuh itu bukan hal yang normal. Selingkuh itu pilihan. Pilihan untuk mengkhianati kepercayaan, pilihan untuk menyakiti orang yang katanya kita sayang. Memang, tidak ada hubungan yang sempurna. Tapi hubungan yang sehat adalah hubungan di mana dua orang berkomitmen untuk terus berusaha, untuk saling memperbaiki, dan untuk menghadapi masalah bersama-sama. Bukan lari dan mencari jalan pintas. Jadi, mari kita berhenti menormalisasi perselingkuhan. Mari kita mulai lagi menghargai arti dari sebuah komitmen dan kesetiaan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati itu bukan ditemukan dengan mencari yang lebih baik, tapi dengan terus-menerus memperbaiki apa yang sudah kita miliki. Gimana menurut kalian? Apa kalian punya cerita atau pendapat lain soal fenomena ini? Coba deh, share di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar kita bisa terus ngobrolin hal-hal seru lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.